Terima kasih Bapak Ibu hadir di sini. Alhamdulillah, puji dan syukur atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir di sini di rapat asistensi kedua penyusunan KLHS RDTR Kawasan Batu Raja Kabupaten Bekasi. Baik, di sini hadir bersama saya sebagai kasih kata dengan Bu Iska Karlina dan juga Bu Gusti fungsional pedal dan Bu Leni fungsional survei pemetaan. Permohon maaf dari Bu Triana beliau tidak dapat hadir karena ada rapat lainnya bersamaan. Baik, mungkin kami persilakan dari tim LH atau tim dari PUBMTR untuk memberikan sedikit sambutan atau arahan terkait dari penyusunan KLHS ini terhadap rapat kita pada hari ini. Silakan Pak Jumairi ya. Halo, ya. Silakan Pak Jumairi. Masih mood itu Pak, masih mood Pak. Masih mood itu kayaknya. Tekan itu moodnya. Suaranya belum ada. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, yang kami hormati Bu Astari dari tim validator provinsi DLH Provinsi Sumatera Selatan dan rekan-rekan yang kami hormati dari tim konsultan penyusun ini diprakarsai oleh Ibu Ika dan tim menghormati tim Pokja KLHS Kabupaten Oku. Hal ini sudah hadir ini kami Pak Haji M. Nasir Yazid, Ibu Enda, dan mungkin masih menunggu rekan-rekan lain dari Pak Saiful Amin dan lain-lainnya. Ada juga dari DLH Provinsi DLH Kabupaten. Mungkin sebentar lagi bisa bergabung karena bersamaan ada kunjungan ke lapangan terkait izin batubara di Kecamatan Pengandunan. Ini insya Allah sebentar lagi bisa bergabung, sudah kami konfirmasi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pada kesempatan ini, atas fasilitas yang telah diberikan. Kita dapat melanjutkan ke cara asistensi 2 validasi KLHS kegiatan RDTR Kabupaten Batu Raja. Pertama-tama kami mungkin langsung saja pada ini terkait dengan asistensi 2 ini itu mungkin melanjutkan asistensi 1 yang mana pada asistensi 1 itu ada beberapa hal-hal yang perlu dikoreksi ataupun kita perbaiki, mungkin terkait ekspansi pola ruang dan struktur ruang dan sebagainya, mungkin menyangkut istilah lain dalam KLHS yang mana perlu perbaikan dan penyempurnaan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu dari tim validator. Kami juga mengucapkan terima kasih, itu merupakan suatu masukan yang sangat berarti bagi kami untuk kesempurnaan dokumen yang nantinya akan dihasilkan, dokumen rencana detail tata ruang perkotaan Batu Raja. Pada kesempatan ini kami juga mohon dari pihak validasi yang kesekian kalinya untuk terus memberikan saran dan masukan terkait penyempurnaan hasil dari dokumen kami nanti ini. Nah, di sini sudah hadir dari tim konsultan perencana yang telah mungkin menyiapkan materi atau bahan yang akan disampaikan pada hari ini terkait dengan perbaikan ataupun hal-hal yang perlu disempurnakan sebagai hasil catatan pada waktu asistensi 1 tempo hari. Kami kira itu dulu Bu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Nanti sambil berjalan kami akan menyimak
dan perhatikan apa-apa yang perlu selanjutnya menjadi arahan dan bimbingan dari tim validator. Kami siap untuk melaksanakan demi kebaikan dokumen yang akan kami hasilkan. Kira demikian Bapak Ibu serta rapat kalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya silakan dari tim penyusun untuk memaparkan dokumen perbaikan ini. Silakan tim penyusun. Iya Bu, sebentar sambil saya share screen. Ya, terima kasih untuk Bu Listari dan tim dari DLH. Izin saya Ika dari tim KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Batu Raja. Ya, terima kasih juga kepada Pak Jumairi dan tim dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan juga ada Pak Nasir dari tim KLHS juga ya, maaf, tim RDTR dari kawasan perkotaan. Jadi izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan perbaikan dari asistensi pertama kemarin. Ini saya coba untuk memaparkan, ini banyak Bu sebenarnya filenya ya yang di sini, cuman saya agak men-skip dan tadi sudah saya saya kirimkan filenya, perbaikan terbaru dari laporan atau dokumennya, juga paparannya kepada ke Bu Listari dan kepada tim RDTR. Nah, di sini ada pertama itu untuk pendahuluan, kedua untuk pengkajian pengaruh kebijakan KRP terhadap kondisi lingkungan dan rumusan alternatif penyempurnaan KRP, dan rekomendasi perbaikan KRP. Untuk pendahuluan, ini saya skip izin ya, karena ini mengacu kepada apa yang terkait dengan peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2018, di mana ada penyusunan RDTR dan harus dibarengi dengan penyusunan KLHS. Berdasarkan dasar hukum sesuai dengan yang dalam catatan asistensi, ada beberapa yang harus saya tambahkan. Ini sudah coba saya revisi dalam laporan terkait dengan undang-undang atau dasar hukum, dari undang-undang sampai ke peraturan daerahnya, bahwa ini ada acuan dasar hukum terkait KLHS secara umum dan secara internal dalam KLHS, termasuk dengan Permen ATR nomor 5 tahun 2022 dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian kami juga mengacu kepada PP 46 tahun 2016 dan Permen LHK 69 tahun 2017. Berikut ini adalah SK Tim Pokja KLHS dan kegiatannya yang sudah ada. Kemudian ini adalah FGD. Maaf, ini agak sedikit ada trouble, tapi mudah-mudahan di paparannya lebih detail lagi. Ini kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, dan ini adalah hasil dari asistensi pertama yang di tanggal 13 Desember, di mana ada beberapa catatan secara umum dari tabel yang ada. Kemudian ada kesimpulannya, yaitu memperbaiki tulisan, menambahkan identifikasi wilayah fungsional atau ekologisnya, kemudian memperbaiki proses perumusan isu tidak menggunakan scoring, memperbaiki analis muatan KLHS agar dilakukan setiap KRP berdampak secara spasial, kemudian memperbaiki perumusan rekomendasi yang ada. Dan ini adalah surat untuk yang hari ini, asistensi kedua tanggal 25 Januari 2024. Ini adalah pendekatan KLHS yang memang runutannya ada dalam tahapan ini, tetap mengacu ke sini, dan ini adalah tahapan-tahapan yang sudah kami kerjakan, mulai dari poin pertama, isu long list short list, kemudian isu PB strategis dan paling strategis, kemudian muatan KRP yang sudah disesuaikan dengan data terbaru, analisis pengaruh,
kajian muatan, rumusan alternatif, dan ini ada terkait dengan pendokumentasian. Mohon izin untuk penjaminan mutu itu masih saya susun untuk perbaikannya, menunggu dari dokumen tadi. Mohon izin Bu, jadi belum sempurna saya kirim. Kemudian untuk wilayah perencanaan sesuai dengan batas wilayah yang ada, jadi mengacu kepada RDTR, yaitu luasnya 5.130 hektar. Kemudian untuk batas fungsionalnya, ini karena ada 2 kecamatan, untuk batas fungsional atau ekologisnya, ini wilayah perencanaan ini berada atau terdapat Sungai Ogan yang merupakan bagian dari das atau das Musi atau subdas Ogan dan subdas Komering. Kemudian ekoregion yang ada di wilayah perencanaan ada 2 dataran, yaitu aluvial dan perbukitan struktural patahan. Kemudian berikut adalah topografinya dan tutupan lahan, di mana di sini ada lahan permukiman dan pertanian lahan kering yang mendominasi. Kemudian ini daya dukung daya tampung nasional yang sudah kami sesuaikan dengan data terbaru, daya dukung tahan lahan terbangun, fungsi lindung, kemudian risiko banjir. Ada beberapa bencana alam yang ada di wilayah perencanaan, yaitu banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran lahan dan hutan. Kemudian ini terkait jasa-jasa ekosistem yang sudah teridentifikasi. Kemudian selanjutnya berikut terkait perubahan iklim, saya mengambil dari data kerentanan adaptasi perubahan iklim. Ini ada program penurunan emisi di Batu Raja Timur, ada terkait dengan sektor energi, kehutanan, limbah, dan pertanian. Kemudian terkait indeksnya, ini masih terdapat indeks tingkat kerentanan di 3,0 atau dalam indeks sedang, dan kerawanan kebakaran hutannya itu tidak rawan. Kemudian untuk potensi keanekaragaman hayati, ini ada beberapa yang terkait dengan biodiversity-nya dari primata, kemudian non primata, burung, kemudian burung pemigran, herpota fauna, kemudian biota perairan, arthropoda, ekosistem buatan juga ada, termasuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan pertanian lahan kering. Kemudian untuk ekoregion ini masih dalam bentuk kabupaten yang coba kami terapkan atau terjemahkan ke dalam data untuk RDTR, termasuk tadi untuk ekologisnya. Kemudian selanjutnya ini identifikasi isu secara keseluruhan dari kegiatan, rangkaian kegiatan itu ada 50 isu dengan 45 isu ekonomi, isu lingkungan, 2 isu ekonomi, dan 3 isu sosial. Kemudian ini ada beberapa data terkait penurunan kualitas air baku, kemudian pencemaran air, pengelolaan persampahan, kemudian ada sarana dan prasarana perkotaan, potensi pencemaran udara, bencana alam, dinamika alih fungsi lahan, kemudian rendahnya peluang pekerjaan, dan kesadaran masyarakat yang perlu. Nah, isu-isu ini yang disebut shortlist itu berasal dari isu pembangunan berkelanjutan yang tadi, yang long list, yang dikumpulkan berdasarkan literatur-literatur yang ada, kemudian juga ada yang dipusatkan, di mana ada kesamaan sebab akibat. Isu PB ini yang long list menjadi short list, di mana terdapat 9 isu, yaitu 7 isu lingkungan, 1 isu ekonomi, dan isu sosial. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa tahapan di mana perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan berdasarkan PP 46 ayat 2016.
Kemudian ini ada perumusan isu-isu strategis keterkaitan antar isu, di mana memang ada beberapa yang kami coba terjemahkan dalam tarikan atau bangkitan atau sebab akibat yang ada. Kemudian ini ada beberapa matrik terkait penentuan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, strategis, di mana isu ini kami coba terjemahkan dan deskripsikan dalam karakteristik wilayah, kemudian pentingnya potensi dampak, keterkaitan antar isu PB, kemudian keterkaitan dengan muatan KRP dan hasil KLHS terhadap KRP yang berada di hierarki di atasnya, termasuk untuk RT RW, untuk data-data dari provinsi dan lain sebagainya. Kemudian ada kesimpulan, ada yang strategis dan tidak strategis dari 9 isu yang ada. Untuk selanjutnya dari 9 isu diperoleh 6 isu pembangunan berkelanjutan, di mana 6 isu ini coba kami sesuaikan dengan pasal 9 ayat 2 di PP 46 2016. Jadi dari 6 isu menjadi 4 isu, di mana isu yang paling strategis ini terdiri dari meningkatnya pencemaran air, belum optimalnya pengelolaan persampahan, kemudian adanya potensi bencana alam, dan dinamika terjadinya alih fungsi lahan. Selanjutnya penentuan isu berkelanjutan paling strategis. Di sini ada beberapa pertimbangan bagaimana isu-isu itu bisa disebutkan sebagai paling strategis, seperti tadi amanat dari pasal 9 ayat 2, dan inilah tabel lebih detailnya gitu. Kemudian ini tadi hanya rekap isu dari 50 menjadi 9, kemudian menjadi 4. Ini hasil sintesisnya untuk keterkaitan hierarki di dalamnya, yang coba kami petakan bagaimana dampak-dampak penting yang akan terkait di dalamnya. Kemudian selanjutnya ini adalah terkait dengan analisis atau keterkaitan di mana ada 6 muatan KLHS yang ada di dalamnya, termasuk daya dukung, daya tampung. Ternyata masih ada lahan potensial yang ada di kawasan perkotaan Batu Raja, ada yang belum terlampaui dan ada yang terlampaui gitu. Di sini ada yang terlampaui, di mana ada bukan sawah dan sawah non irigasi terhadap lahan, kemudian untuk air juga masih ada, jadi masih belum terlampaui. Kemudian selanjutnya untuk dampak resikonya, ini adalah terkait perkiraan mengenai dampak risiko lingkungan hidup, di mana ada pembangunan jalan, kemudian perdagangan, dan peningkatan jumlah penduduk. Seperti ini. Jadi memang ada perkiraan proyeksi penduduk di tahun sampai 2042 itu ada peningkatan jumlah penduduk di hampir semua desa atau kelurahan yang ada di kawasan perkotaan Batu Raja. Kemudian seiring dengan meningkatnya penduduk dan kegiatan yang ada di kawasan perkotaan, meningkat pula terkait dengan distribusi atau timbulan sampah yang akan terjadi gitu. Kemudian selanjutnya ini beberapa proyeksi jasa ekosistem penyedia pangan untuk kategorinya didominasi oleh kategori rendah, kemudian untuk penyedia air sedang, dan untuk pengaturan tata air dan banjir itu di sangat rendah dan tinggi. Kemudian untuk ekosistem pemeliharaan kualitas udara di rendah, kemudian untuk pengaturan iklim berada pada kategori sedang, kemudian untuk ekosistem biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu ada di rendah. Kemudian untuk kehatinya ini ada di proyeksinya, ada yang existing dan proyeksi, di mana
pada dua-duanya ini hampir bernilai sama. Kemudian terkait dengan program yang ada, ini ada 162 program yang berdampak 34 dan yang tidak berdampak itu ada 128. Kemudian ini runutan daripada program yang terkait di dalamnya. Ini sampel. Kemudian terakhir untuk rekomendasi KLHS perbaikan, ini coba saya petakan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tadi terkait dengan isu-isu yang ada, terus KRP-nya yang paling krusial itu setelah kami analisa itu ada 13 KRP yang sangat berdampak, di mana di sini untuk lokasinya atau lokusnya sudah ditentukan berdasarkan data RDTR dan isu-isu yang ada di mana untuk rekomendasi perbaikan daripada penyempurnaan untuk RDTR kami coba petakan seperti ini gitu. Ini contohnya untuk terminal tipe 3C di mana terkait dengan pencemaran air, yaitu memperhatikan pengendalian jaringan drainase sendiri yang dilengkapi dengan filter dan kolam resapan. Nanti di rencananya itu ada di rencana jaringan drainase di mana adanya tambahan atau usulan daripada pengaturan arah aliran air, kemudian penyusunan kajian drainase untuk kawasan perkotaan Batu Raja. Kemudian terkait dengan isu pengelolaan sampah, ini ada terkait dengan penyediaan sarana prasarana yang harus ada di kawasan perkotaan Batu Raja. Rencananya ada di terkait dengan jaringan persampahan, kemudian hal-hal yang terkait dengan penyediaan terminal ini adanya penyediaan truk pengangkut, penyediaan bak sampah, dan ada pengelola di sekitar terminal untuk area terminal gitu. Kemudian untuk pengendalian ini lebih ke arah saran atau usulan terkait dengan rencana pengendali banjir, adanya pembatasan perkembangan bangkitan untuk kegiatan yang memang ada di nanti terkait dengan jalur-jalur rawan bencana gitu. Jadi memang harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian untuk dinamika terjadinya alih fungsi lahan, ini ada rencana lokasi terminal yang ditentukan dengan luasan yang ada atau tercantum dalam rencana struktur ruang. Nah, begitu juga dengan terminal barang, kemudian jembatan timbang, ini hampir sama karena ini terkait dengan jaringan-jaringan yang hampir sama. Tetapi di jembatan timbang ini lebih adanya pertimbangan terkait jalan lingkungan primer, adanya peningkatan konektivitas antar pusat permukiman gitu untuk arah aliran dan lain-lain. Ini coba kami petakan dari 13 ini mulai dari pembangunan bangunan pengambil air, pembangunan TPS 3R, TPST, kemudian adanya jalur evakuasi khusus jalur untuk bencana. Ini ada memang tempat untuk tempat evakuasi gitu ya, jalur evakuasi. Jadi memang ada lokasi-lokasi yang rawan longsor, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Ini lebih ke beberapa rambu-rambu yang bisa diterapkan gitu kawasan perkotaan. Terus untuk zona rimba kota karena bagian dari RTH ini terkait dengan dinamika fungsi lahan. Jadi adanya program menyediakan lahan RTH dan menanam tegakan pohon untuk meningkatkan kembali fungsi jasa ekosistem, mengembangkan kegiatan urban farming, kemudian melakukan pembebasan lahan sebelum dimulai pembangunan, kemudian menjadikan RTH untuk pengembangan perumahan,
kemudian untuk pekarangan juga, dan ada aturan minimum 2% RTH publik dan 10% untuk privat. Kemudian untuk pengembangan perumahan kepadatan rendah, ini lebih memperhatikan terkait dengan pengaturan terkait arah aliran air, yaitu rencananya di jaringan drainase, kemudian untuk persampahan. Kemudian selanjutnya untuk perumahannya itu pembatasan pengembangan yang memperhatikan kawasan rawan bencana. Kemudian untuk ini ada perdagangan dan jasa. Jadi memang perdagangan dan jasa ini kawasan komersil yang dimana membutuhkan KRP atau usulan KRP di pencemaran air gitu ya, supaya tidak terjadi genangan banjir dan lainnya. Kemudian untuk jaringan persampahan. Kemudian selanjutnya untuk kawasan campuran tinggi, ini juga hampir sama, cuman di sini ada pembatasan pengembangan kawasan campuran intensitas tinggi dengan memperhatikan rawan bencana. Kemudian untuk kawasan pariwisata juga sama, jadi ada terkait dengan untuk air, ada pengaturan aliran air gitu ya. Kemudian penyusunan kajian drainase dan di kawasan perkotaan. Kemudian untuk persampahan ada penyediaan fasilitas-fasilitas persampahan untuk menambah atau menyempurnakan jaringan persampahan yang ada di RDTR. Kemudian di kawasan wisata ini pembatasan mengenai kawasan wisata yang memperhatikan rawan bencana dan penyusunan peta kawasan wisata, supaya ini bisa memudahkan terkait nanti pengembangan atau titik-titik lokasi yang akan dikembangkan di kawasan Batu Raja. Terkait tadi ada yang belum sempurna dari saya di bab 3-nya. Maaf, mohon izin tadi ada yang kayaknya kehapus. Jadi ini ada di bab 3 tadi ada kehapus, mohon izin. Di laporan dokumen itu sudah tersusun untuk bab 3, yaitu alternatifnya. Sebentar. Iya, Pak. Membuka dulu. Lancar, Pak. Iya, Pak. Siapa? Iya. Iya, sebentar. Pak, bukan ya? Iya, tadi Pak. Pak Jumaidi tolong di mute dulu, Pak. Iya, siapa? Iya. Jadi Pak. Iya, Pak. Iya, oke Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, setelah. Iya. Udah selesai, Bu? Belum, Bu. Sebentar. Ini rumusan alternatif tadi kehapus, Bu. Kayaknya mohon izin di paparan ya. Jadi ini untuk rumusan alternatif mempertimbangkan beberapa ya perubahan. Ada beberapa yang tadi saya edit sedikit, mungkin ini agak ke-skip sama saya di laporan. Udah kelihatan belum? Terkait alternatif ini memang sebentar, masih loading ya. Jadi rumusan alternatif yang coba saya susun gitu ya, tim KLAI susun itu terkait dengan kebijakan rencana program, kemudian besarannya, rumusan alternatif di mana mempertimbangkan perubahan tujuan atau target, kemudian strategi pencapaian, perubahan penyesuaian ukuran, skala dan lokasi, sampai ke pemberian arahan rambu-rambu. Nah, ini sudah
kami coba petakan sebelum tadi ke rekomendasi Bapak Ibu. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan kenapa dalam rumusan di bab 4 itu muncul beberapa usulan program yang memang awalnya dari sini gitu. Eh, jadi memang ini adalah rumusan alternatif yang bisa diadopsi untuk di rekomendasi untuk KLHS gitu, untuk RDTR mohon izin. Nah ini sudah ada, mungkin nanti di laporan dan di paparan saya coba lengkapi lagi. Barangkali itu Bu Listari dan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon izin kalau tidak sempurna tadi paparannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika atas penyampaian paparan dari dokumen perbaikan ini. Baik, setelah dicek dokumen perbaikan ini sesuai notulen yang telah disampaikan, ada beberapa yang belum diperbaiki Bu Ika. Seperti di sini di cover itu dinas PUBM-nya itu dihilangkan saja Bu Ika. Hanya cukup Pemkab Oku karena ini merupakan dokumen daerah, jadi ini tertulis hanya untuk Pemkab Oku dan juga email ya, email atau web ini kalau dihapus saja Bu Rika. Jadi hanya Pemkab Oku dan juga tahun periode dari dokumen ini. Dokumen ini 20 tahun ya, itu agar dicantumkan. Di bab 1 pelaksanaan KLHS-nya yang telah dilakukan itu kalau disampaikan. Di sini belum ada seperti contohnya misalnya konsultasi publik. Nah, kalau dilampirkan dengan foto atau dengan hasil berita acara dari konsultasi publik. Secara garis besarin saja boleh jangan terlalu rinci juga karena nanti kan kalau untuk pelaksanaan KLHS ini kan ada dokumen tersendiri ya, dokumentasi. Tapi untuk di dokumen di KLHS-nya agar dijelaskan sedikit tentang proses pelaksanaan KLHS ini. Kemudian pembahasan identifikasi wilayah fungsional ini belum ada, yang berdasarkan hasil overlay circulation, petadas dan cekungan air tanah yang secara bersama bukan terpisah. Kemudian pembahasan batas ekologis, yaitu wilayah areal yang memiliki interkoneksi secara ekologis dan sosial dengan wilayah perencanaan KRP seperti pemanfaatan area, MIPIN, UPHK, TORA, dan lain-lain. Nah itu tolong dijelaskan di dokumen itu. Kemudian informasi jasa lingkungan, namakan informasi jasa lingkungan merupakan Batu Raja sebagai baseline data dari rumusan isu maupun KRP berdampak. Kemudian isu belum mencerminkan vokal area isu yaitu keanekaragaman hayati. Kalau untuk air, udara dan lahan itu saya lihat sudah ada ya, namun untuk artinya itu belum ada dari ini. Kemudian isu strategis yang didapat tadi ada 4 isu ya berarti ya. Nah, 4 isu itu agar dibahas dulu Bu. Misalnya isu air. Nah, isu air itu apa yang dia menjadikan isu? Itu agar didukung dengan data-data hasil pemantauan air. Pemantauan air. Nah, itu. Kemudian untuk isu udara juga begitu. Kemudian di kemudian analisi hasil identifikasi KRP berdampak terhadap muatan KLHS dan isu KRP apa saja yang ditetapkan sebagai KRP berdampak. Jadi hasil kita justifikasi KRP berdampak terhadap muatan KLHS, kemudian isu, nah itu dicantumkan kesimpulannya itu KRP berdampak itu apa saja. Ada ditambahkan tabel KRP berdampak yang sesuai dengan lokasi dan besaran. Analisis muatan KLHS akan dilakukan secara spasial yang didukung dengan data yang relevan.
Nah, di dokumen yang sebelumnya yang Ibu sampaikan itu memang belum ada alternatif penyempurnaan ya Bu ya. Nah, itu kalau ditambahkan sesuai dengan matriks yang telah saya sampaikan. Dan rekomendasi juga agar diperhatikan itu rekomendasi yang memberikan arahan terhadap tindak lanjut daya tampung yang terlampaui serta isu strategis. Jadi tidak umum Bu. Di sini saya melihat masih umum ya Bu ya, karena belum berdasarkan isu dan maupun terhadap muatan KLHS yang telah dilakukan secara spasial. Nah itu jadi masih umum. Gitu saja dari saya untuk diperbaiki. Bahkan dari Bu Musti atau Bu Neni dulu aja. Bu Neni. Baik, terima kasih Tari, Bapak Ibu. Saya ingin sedikit mengomentari. Sebenarnya kemarin kan kita sudah melakukan asistensi ya Pak Ibu, dan sudah banyak sekali kami memberikan saran masukan secara detail, tapi sepertinya belum diakomodir secara keseluruhan, terutama poin-poin inti itu yang penting seharusnya diakomodir seperti dalam proses penapisan isu, penapisan KRP seperti itu. Jadi saya akan mulai dari awal. Yang pertama terkait dengan wilayah perencanaan ini. Kemarin saya minta untuk diorientasikan dengan wilayah kecamatan induknya, kecamatan Oku ya. Nah itu sepertinya belum disebutkan. Jadi kami belum bisa melihat di mana sih sebenarnya wilayah perencanaan ini di dalam Kabupaten Okunya itu sendiri. Mohon ditampilkan. Lalu tadi juga batas wilayah fungsional sudah disampaikan saat asistensi 1 itu belum diakomodir, belum ada informasi terkait batas wilayah fungsional. Lalu untuk DDDT juga saya sampaikan kemarin, mohon menggunakan DDDT yang sudah disusun di tingkat kabupaten. Sepertinya di sini masih menggunakan analisis sendiri oleh tim penyusun dan DDDT-nya itu belum tepat menurut kami. Harusnya indikator dari DDDT itu adalah kondisi terlampaui atau belum terlampaui. Kalau di sini kan bukan seperti itu hasilnya. Jadi menggunakan data yang sudah ada saja, data DDDT-LH Kabupaten Oku yang sudah tersusun di tahun 2023 kemarin. Lalu untuk isu area juga belum mewakili 4 vokal area isu, mohon diperhatikan kembali. Lalu di sini saya lihat ada scoring lintas isu. Nah ini mungkin bisa dihilangkan saja karena tahu saya untuk scoring lintas isu itu bagian dari metode scoring. Jadi memang waktu itu pernah kami juga mempelajari dalam metode scoring itu salah satunya kita pertama kali melakukan scoring berdasarkan lintas isu. Nah itu kan sekarang kan sudah tidak lagi menggunakan metode scoring untuk justifikasi, jadi hilangkan saja, jadi tidak terkesan ada percampuran antara scoring dengan justifikasinya. Lalu untuk identifikasi muatan KRP sudah benar menggunakan lampiran 4, tapi di sini belum ada justifikasi ilmiah. Jadi masih berupa silang dan centang saja untuk menetapkan mana KRP berdampak dan tidak berdampak. Nah, di sini bukan cuma sekedar centang dan silang, tapi juga ada narasi untuk menjelaskan dari masing-masing poin perumusan tersebut. Kemudian untuk overlay 6 muatan itu agar menyajikan secara detail, apalagi ini kan skala RDTR ya, harusnya sudah benar-benar detail per KRP berdampak kan tidak terlalu banyak gitu. Jadi mohon di-overlaykan secara detail satu persatu per masing-masing 6 muatan. Terus dinarasikannya itu bukan cuman dia ada di terlampaui, tidak seperti itu, tapi dinarasikan secara rinci, misalnya untuk KRP berdampak A misalnya itu masuk di wilayah terlampaui itu masuk di area mana, di kecamatan mana, dengan luasan berapa itu. Jadi benar-benar detail, bukan cuman narasi-narasi singkat saja, dan itu disajikan secara spasial. Nah mungkin sebaiknya itu dulu diperkuat karena menurut saya itulah menjadi dasar dalam kita menetapkan alternatif dan rekomendasi. Apabila justifikasi perumusan isu dan KRP-nya masih belum tepat, saya rasa alternatif dan rekomendasi juga pasti belum bisa detail dan rinci dan tepat berdasar sesuai dengan kaidah KLHS-nya sendiri. Mungkin itu saja
saran masukan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih Bu Eni. Silakan Bu Gusti. Jadi blank ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Yang kami hormati Bapak Ibu, tim penyusun KLHS RTTR Batu Raja dan tenaga ahli. Baik, mungkin langsung saja. Pada ini merupakan asistensi yang kedua, ya Bu Tari ya. Nah, mungkin pada asistensi pertama saya tidak ikut karena saya cuti. Harusnya di asistensi kedua ini tidak banyak lagi yang harus diberikan saran masukan atau tanggapan. Namun kami lihat ini masih seperti mentah dokumen KLHS ini. Jadi kalau dilihat seperti ini, Bu Tari harus lakukan asistensi kembali kalau memang ini. Jadi nanti belum bisa pravalidasi karena kita tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, mungkin yang pertama di subbab 1.5 itu sepertinya yang ditampilkan itu hanya metode penyusunan KLHS secara singkat. Kemudian yang dijelaskan dan dijabarkan itu adalah pelaksanaan KLHS-nya yang dilakukan oleh tim Pokja KLHS RTTR Batu Raja ini. Jadi bukan teori-teori. Kalau di sini kami lihat hanya teori saja sebagian besar. Nah, itu kami ingin lihat perjalanan proses penyusunan KLHS itu bagaimana. Nah, ini dijelaskan di subbab 1.5. Mungkin bisa paham Bu ya. Nah, untuk di bab 2, jadi juga diperhatikan sistematika penyusunannya. Jadi dimulai dengan gambaran umum atau kondisi umum wilayah. Jadi seperti kajian wilayah fungsional, terus wilayah administrasi, terus kondisi muatan KLHS-nya, itu yang harus ditampilkan di sini. Tapi kemudian di sini identifikasi dulu, baru kondisi. Jadi kayak terbalik seperti itu. Jadi coba tolong diperhatikan. Baru kemudian identifikasi perumusan isu strategis, kemudian baru identifikasi atau perumusan KLP berdampak. Itu penyusunan, itu sistematika penyusunannya. Jadi tidak terbolak-balik atau ini. Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Bu Neni, belum ada wilayah perencanaan RDTR-nya, jadi kami belum bisa melihat ini di mana terjadinya wilayahnya. Sepertinya belum jelas. Kemudian, kami ingin nanya Pak, ini draft RDTR-nya sudah ada ya? Halo? Sudah ada Bu. Sudah ada ya? Sudah ada. Sedang disusun atau bagaimana? Bersamaan Bu, Ya. mohon izin tadi untuk wilayah secara administrasi ini udah ada Bu. Untuk secara keseluruhan kan kita sinergi sama kabupaten RT RW Ogan Komering Ulu ini sudah saya tampilkan Bu di bab 2 dari yang secara umum, kemudian di bawahnya baru yang RDTR-nya. Jadi ini memang sudah ada semua Bu untuk yang profil Mana? RT RW. Coba ditunjukin Bu. Iya. Kami nggak kelihatan ya. Iya. Nah, ini kan apa ini? Oku ini kan secara keseluruhan. Iya. Nah, untuk ininya wilayah perencanaan saja. Batu Raja itu yang mana? RDTR Batu Rajanya? Ini Bu di bawah. Mohon izin di bab sini Bu, maaf. Di bab 1. Di bab 1 sesuai dengan arahan asistensi kemarin kan di ruang lingkup harus mencantumkan lokasinya. Jadi kami cantumkan di sini Bu. Bisa disajiin Bu. Atau digabungkan aja Bu, mungkin di ruang lingkup ya. Biar dimasukkan saja di wilayah perencanaan Bu. Kalau ruang lingkup ini tidak usah terlalu detail ini Bu. Iya. Masukkan saja kalau untuk data detail rincinya dimasukin di bab 2. Ini ada pertanyaan nggak Bu? Siap. Ada. Ada Iya, ini masukin di bab 2 Bu. Bab 2. Oh iya. Kan lihat Iya, biar kelihatan ya Bu ya dari yang umum sama yang detailnya. Baik.
Kemudian berikutnya tadi juga sudah disampaikan Bu Neni untuk diperhatikan. Kita lanjut Bu ya. Untuk diperhatikan kondisi muatan 6 KLHS-nya. Jadi tadi juga disampaikan Bu Neni bahwa DDDT itu indikatornya itu bukan luasan wilayah, tetapi dia itu terlampaui atau tidak terlampaui. Jadi tolong nanti dijawab dulu. Kemudian untuk kondisi umum muatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam itu juga agar disajikan data-data sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati itu yang harus dilihat, bukan karakteristik ekoregion, bentang alam dan vegetasi. Kalau kami lihat di situ itu yang ditampilkan. Jadi itu bukan yang disajikan. Nah, juga kondisi muatan ke hati atau biodiversity. Jadi itu data yang ditampilkan itu data-data yang relevan. Kalau itu kan secara umum Bu ya. Bila perlu ditambahkan data dengan kuantitas, bukan hanya kualitas. Gitu. Ini kan jadi belum jelas seperti itu. Apalagi ini kan KLHS dan DTR, jadi harus detail. Kemudian berikutnya perumusan isu. Jadi perumusan isu strategis ini kami kembali jelaskan tadi itu disampaikan tidak menggunakan scoring Bu. Jadi harus dijustifikasi menggunakan pasal 1, pasal 9 ayat 1 dan 2 dengan data-data yang relevan. Kalau kami di sini masih belum terlihat ya. Malahan tadi yang dijustifikasi justru isu strategis yang sudah isu strategis yang sudah dirumuskan. Nah, harusnya dijustifikasi itu keseluruhan dulu seperti itu. Jadi tolong ditinjau kembali Bu ya. Nah, kemudian isu strategis yang dirumuskan juga tolong diperhatikan 4 vokal isu area. Mungkin kemarin di KLI asistensi pertama itu sudah diberikan masukan ya tadi, tapi sebenarnya masih belum diperhatikan. Nah, kemudian tolong ditampilkan dulu identifikasi KRP-nya secara keseluruhan dan dibuat secara ringkas saja dalam bentuk matrik. Jadi kami mau lihat, jadi KRP ini apa secara keseluruhannya, jadi bisa jelas. Kemudian, nah ini tadi perumusan KRP berdampak juga itu dilakukan justifikasi ilmiah Bu, bukan dengan scoring. Jadi dengan menggunakan penapisan lampiran 4 Permenaker 69/2017. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi, bukan scoring. Kami lihat di sini dicentang-centang di ini saja Bu ya. Padahal mungkin ini apakah kemarin di asistensi pertama sudah diberi masukan Bu ini ya. Nah, jadi tolong nanti perhatikan Bu ya. Jadi maksud kami, saran masukan kami ini tolong benar-benar diperhatikan Bu, diperbaiki. Karena ketika ini telah tervalidasi, ini pastinya akan menjadi tanggung jawab kami sebagai yang mempunyai kewenangan untuk memvalidasi. Kemudian berikutnya, nah perumusan KRP berdampak ini juga belum dilakukan uji silang. Jadi uji silangnya antara KRP yang berdampak tadi dengan isu strategis dan muatan KLHS-nya. Jadi kalau dilihat di sini isu strategisnya tidak dipakai. Mau diapakan isu strategis itu? Harusnya kan isu strategis itu sampai nanti keluar pada saat rekomendasi. Jadi kita ketahui bahwa KLHS ini adalah menyelesaikan isu strategis di suatu wilayah perencanaan dengan yang akibat dari adanya KRP. Jadi akan keluar rekomendasinya apa. Nah, di sini tidak kami lihat. Jadi ketika alternatif dan rekomendasinya itu tidak berbicara isu strategis, tidak mempertimbangkan isu strategis yang sudah dirumuskan di awal. Begitu. Jadi itu seperti. Jadi intinya gini, KLHS itu adanya menyelesaikan isu yang ada di wilayah perencanaan yang akibat KRP yang ada. Jadi keluarnya rekomendasi. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, nah jadi untuk analisis muatan KLHS-nya kami minta untuk ditinjau kembali juga. Karena ini KLHS RDTR, lakukan dengan secara spasial dan juga tolong lihat juga secara pendekatan dampaknya, bagaimana dampak-dampaknya KLP itu nantinya. Mungkin itu saja Bu tadi yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isi atas saran masukannya. Silakan untuk Bu Ika untuk menanggapi ataupun dari tim Pojanya menanggapi. Silakan. Baik, untuk tadi saran masukannya, memang ada beberapa Bu, maaf ada 2 tabel ya yang saya masih pakai scoring. Mungkin nanti saya akan perbaiki. Nah, terkait dengan kajian pengaruh tadi kan disampaikan harus terlihat terlampaui atau tidak. Ini di 2.7 sudah saya tampilkan Bu di semua apa namanya nih kajian pengaruhnya terkait dengan 6 muatan KLHS ini sudah ada, misalkan daya dukung daya tampung seperti tadi disampaikan oleh saya di paparan, itu ada yang terlampaui atau tidaknya dengan nominalnya atau angkanya itu sudah ditampilkan beserta dengan petanya dari masing-masing isu yang ada. Kemudian juga angkanya juga ada Bu. Terus yang terkait dengan perkiraan dampak risiko lingkungan juga ada terkait dengan KRP Jembatan Timbang dan pembangunan TPS 3R. Jadi ada yang sudah terlampaui dan belum terlampaui, ini sudah ada. Kemudian juga terkait selanjutnya ada beberapa terkait KRP yang sudah kami pilih gitu. Ini ada klasifikasinya, jadi ada yang terlampaui atau tidak berdasarkan data-data yang ada. Bu, Kemudian maaf Bu ya. ya, Jadi Ibu berikan analisis 6 muatan KLHS ini pasti didasari dengan kondisi 6 muatan KLHS-nya kan? iya betul. Tetapi 6 muatan KLHS itu tidak tersaji. Oh, Jadi Ibu menganalisis 6 muatan KLHS ini dari mana? Gujuk-gujuk ada datang 6 muatan KLHS itu dari mana? Harusnya Ibu tampilkan dulu datanya di awal, baru dilakukan analisis dengan ini. oh ya, kalau datanya mohon Maksudnya izin gitu. Bu, ya mohon izin kalau untuk data 6 muatan KLAS itu ada di 2.3 Bu. Ini sudah saya cantumkan. Tapi datanya belum sesuai. Tidak sesuai, tidak Oh, sesuai. Jadi baik. daya dukung daya tampung Ibu tampilkan ini luasan wilayah Bu. Coba lihat. Iya, ini daya dukung Kan kami minta wilayah indikatornya potensial. tidak terlampaui Bu ya. Oh iya. Bukan luasan wilayah. Tiba-tiba di kajiannya ada daya terlampaui, tidak terlampaui. Dari mana? Harusnya Ibu tampilkan dulu kondisi umumnya terlampaui, tidak terlampaui, daya dukung daya tampungnya. Baru dari kondisi umum yang terlampaui, tidak terlampaui itu dianalisis dengan KRP yang berdampak. Baru keluarlah nanti analisis 6 muatan KLHS-nya. Daya tampung, jasa ekosistem, itu. Jadi gujuk-gujuk data yang Ibu analisis dari mana? Ibu sulap apa? Oh iya Bu, mungkin nanti dibikin matriks aja ya Bu ya, biar lebih ini. Nanti saya kaji ulang Bu terkait dengan data ini. Baik, baik. Mungkin nanti coba akan saya susun kembali ya Ibu terkait tadi perbaikannya. Saya mengucapkan terima kasih karena ini apa namanya antara subbab-subbabnya mungkin belum ada keterkaitan dan ada yang belum terpetakan dengan baik gitu. Terima kasih. Pertanyaannya Bu Ika. Iya, udah Bu? Iya, Udah. udah. Ya. Mungkin kalau diperbaiki Bu, memang untuk di analisis data DDTL-nya di bab 2 itu belum sesuai. Sebenarnya memang sudah ada, tapi tidak sesuai Bu Ika. Baik, baik. Jadi daya dukung pangan dan daya dukung air. Kalau ini sepertinya lebih cocok untuk di RPJMD. Karena ada jumlah penduduk juga di sini. Ada koreksi penduduk. Kalau diperbaiki untuk DDTL-nya, aku sudah nyusun DDTL. Nah, untuk aku sudah menyusun DDTL, Bu. Mungkin bisa koordinasi dengan LH aku-nya, Bu. Sudah. Iya. Ya, baik.
Mungkin ini Bu, perlu diperhatikan lagi Bu, susunan dokumen, sistematika dokumen ini. Sepertinya kami bacanya tuh bingung loh Bu. Apakah memang mungkin saat pembagian tim ya, di bab subbab ini sampai sini si A, ini sampai ini di si B, terus digabung saja mentah-mentah Bu. Mungkin perlu diperhatikan saat menggabungkan dokumen itu, jadi narasinya itu nyambung. Baik. Jadi tidak bingung, kami agak bingung baca dokumen ini sebenarnya. Ya, baik Bu. Dan juga analisisnya Bu agar diperbaiki dan lebih didetailkan. Seperti alternatif ini saya lihat di alternatif ini terlalu umum ya. Kemudian dan itu tidak berdasarkan data yang analisis KNP tadi, analisis mata KLHS tadi. Baik, Rika, ada lagi yang akan disampaikan? Mungkin infonya Sementara itu ya Bu, ya. Dari Dari saya. Dokumen ini lengkap dan juga analisisnya juga sesuai data yang ada, sesuai dengan arahan dari KLHK yang telah saya sampaikan. Apa asistensi sudah saya sampaikan Bu ya? Iya, iya. Baik, ada lagi yang akan disampaikan dari Pak Jumairi atau dari penyusun lainnya? Terima kasih Bu. Ya. Mungkin terkait substansi dokumen memang sudah banyak memberikan saran masukan dari tim validator, juga sudah seide dengan kami bahwa pada intinya dokumen kami ini memang pada akhirnya harus berkualitas intinya kan. Ini sudah banyak masukan. Yang kedua, dan dari tim konsultan juga kami minta lagi bahwa apa yang menjadi catatan atau koreksi dari tim validator ini harus benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan. Jadi kita nanti menjelang validasi itu memang dokumen yang disusun ini sudah sangat baik, mengacu dengan aturan yang sesuai dengan aturan yang ada kan. Mungkin terkait apa yang dipaparkan tadi kami perhatikan dari ekoregion itu kawasan Batu Raja perkotaan itu di Kecamatan Batu Raja Barat dan Batu Raja Timur itu saya lihat batas-batas dengan itunya kayaknya belum pas itu. Mungkin dikoreksi ya, batas kecamatan antara Batu Raja Barat berbatasan dengan Kecamatan Semindang Aji dan yang di Batu Raja Timur itu batasan dengan kelurahan ini kecamatan bukan dengan kecamatan Peninjauan. Mungkin nanti itu saya lihat dari bahan yang disajikan oleh Ibu Ika dari tim konsultan tadi. Mungkin yang lain-lainnya itu sudah diwakilkan dari validator, sudah sangat terwakilkan bagi kami apa yang menjadi ini yang belum terlaksana di asisten 1 kemarin terkait dengan sinkronisasi dengan DDT yang sudah kita DLH kita sudah susun itu. Kami sampaikan bahwa dokumen ini kita ini harus sinkron dengan DDT yang di DLH Kabupaten dan dokumen RPJM, RPJPD yang telah disusun kan itu beberapa kali kami ingatkan supaya kait dengan dokumen-dokumen lainnya itu agar sinkron kami. Nah, mungkin itu dulu Bu dari kami. Di sini juga sudah dari tim Pokja, ada Pak Nasir dan Ibu Enda dari akademisi bisa membantu dan menyampaikan saran masukannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi. Baik, untuk saran masukan nanti kami sampaikan secara tertulis sampaikan untuk diperbaiki. Kemudian untuk selanjutnya mungkin untuk lebih baik kualitas dokumen ini mungkin kita akan melakukan asistensi lagi. Nah, untuk itu agar benar-benar diperbaiki. Tapi sebelum asistensi nanti kami inginkan itu dokumennya sudah lengkap ya Bu ya.
sudah sesuai dengan saran masukan yang kami sampaikan. Jadi untuk selanjutnya mudah-mudahan bisa divalidasi kalau sudah lengkap. Baik. Jika memang tidak ada lagi yang akan Tadi disampaikan, ini saya dari ya, dari tim Pokja Pak Nasir Bu sudah ada yang sampaikan, kami berikan kesempatan. silakan Pak. Ya, Pak Asri. mungkin Pak Haji Nasir dari tim Pokja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati pimpinan rapat Ibu Lestari, Bapak Ibu peserta asistensi. Kalau kami dari tim Pokja, ya apa yang disampaikan hasil evaluasi ini akan menjadi masukan dan akan kami sinergikan dengan tim penyusun. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jumairi itu memang dokumen ini harus berkualitas. Gitu. Jadi saya sangat setuju. Nah makanya nanti di intern ini nanti yang dikomandani oleh Pak Jumairi ini alangkah baiknya nanti sebelum ini asistensi paripurna kita asistensi lokal dulu gitu. Jadi sehingga dari asistensi kita kan dari evaluasi yang kedua ini bisa kita lihat. Nah itu memang saya mohon maaf waktu asistensi yang pertama saya nggak bisa ikut karena ada kegiatan. Ini saya banyak mengamati ya memang seperti itu. Jadi ya ada tuntunan sudah itu ada rujukan yang harus kita ikuti ya supaya dokumen kita berkualitas ya kita ikutin itu. Saya kira itu dari saya sebagai Pokja. Jadi kita jangan kita langsung paripurna dua asistensinya ya asistensinya misalkan hari ini mungkin 2 hari 3 hari sebelum itu kita asistensi dulu ke lokal. Jadi biar tidak terlalu apa disampaikan oleh ibu-ibu evaluator jadi seolah mentah lagi gitu. Jadi seolah mentah lagi ini jadi akhirnya apa hasil dari asistensi satu kemarin kan tidak ada hasil artinya kan itu. Saya kira itu dari saya masukan untuk kebaikan dari dokumen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar Pak, memang diharuskan untuk seluruh kita asistensi ke provinsi untuk dilakukan rapat pokja ya di Paku sehingga bisa menambahkan perbaikan-perbaikan, menambahkan data-data dan juga untuk analisisnya agar bisa lebih detail dengan data-data tadi. Baik, apakah masih ada? Ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, saya akhiri rapat pada hari ini. Belum terlampaui ini. Mohon maaf jika ada salah dari kata maupun perbuatan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ya, Pak. salam. Ya, Pak Nasir izin mau diskusi dulu terkait. nah, kita resign ini itu Bu Ika. Iya, ini Pak. Jadi kemarin itu di asistensi pertama itu kan ada beberapa tahapan gitu ya di bab 2. Jadi sudah coba saya petakan berdasarkan itu. Cuman barangkali kayak loncat-loncat kayak tadi Pak dari yang kayak karakteristik misalkan lokasi Oku gitu ya, Kabupaten Oku, terus yang dari RDTR-nya ada di bab 1 kayak tadi, mungkin nanti akan saya gabungkan. Terus daya dukung daya tampung memang untuk air lahan itu memang belum signifikan dapat Pak kemarin. Jadi kami mendapatkan dari data air nasional gitu ya. Terus juga untuk formatnya mohon izin
Karena kan saya diskusi juga dengan KLHS, tim KLHS lain gitu ya, rekan-rekan saya gitu kan. Terkait format memang seperti itu Pak gitu. Jadi mungkin gitu ya subbabnya akan saya susun kembali Pak biar lebih berurutan gitu ya. Jadi kayak tadi 2,3 terkait datanya gitu ya. Terus juga urutannya ujug-ujug kenapa ini terlampaui dari mana. Nah, mungkin itu harus saya tambahkan dan harus saya istilahnya jangan jangan loncat-loncat gitu supaya nanti mungkin eh, validatornya nggak bingung gitu ya datanya dari mana gitu ya, Betul. tiba-tiba ada Betul. terlampaui gitu padahal sebenarnya udah ada di tabel Pak gitu ya. Itu kemudian untuk rangkaian-rangkaian kegiatan sebenarnya udah ada Pak nih, mohon izin nanti saya minta dikoreksi juga nih sama Pak Nasir gitu ya, sama tim ini, yang tadi mungkin yang dibacanya itu yang minggu lalu Pak yang dikirim gitu ya. Hari ini saya kirim terbaru dengan rekomendasi yang lebih komplit gitu ya. Mungkin belum kebaca juga sih kalau saya lihat di sini sama Bu Listari gitu ya. Ya Ya, mungkin itu ya. nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Jadi mungkin keterlambatan ini belum karena dari tadi saya japri pun belum respon gitu. Itu mungkin ya itu ketidaktepatan dari saya gitu ya Pak ya. Mungkin ada sih saya nemuin ada dua yang pakai scoring, yang mungkin nanti coba saya edit kembali gitu ya karena kalau di tempat lain masih pakai scoring itu tidak apa-apa, kalau di Sumsel itu tidak boleh pakai scoring. Nah, ini yang Ya, memang. mm-mm. Itu Pak Memang yang kalau pakai kita justifikasi kan lebih ya lebih ini. Lebih ini. iya iya padahal sebenarnya di bawahnya itu udah ada justifikasinya tapi mungkin di tabelnya itu jangan pakai scoring tapi langsung justifikasi semuanya gitu. Ya. Ya Nggak apa-apa sebetulnya scoring dia dikolaborasi dengan justifikasi. Jadi jadi scoringnya dinarasikan itu nggak apa-apa itu segala. mm-mm. Mm-mm. Ya nanti coba Saya kira saya itu. edit kembali ya Pak untuk perbaikannya. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, Waalaikumsalam Bu ya. Pak Jumairi, Pak Nasir. Baru selesai ada rapat komite dengan SMA Negeri 4 Oku. Oh Jadi iya. ya kita ada pembangunan gedung, rehab gedung gitu kan. Jadi diresmikan gitu hari ini. Mohon maaf Iya. Pak, belum bisa melihat secara detail hasil paparan tadi dan belum bisa memberikan masukan. Saya saran Bu Ika untuk dari hasil yang sudah dipaparkan tadi ataupun beberapa perbaikan saran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tadi, kita minta sopopinya dulu Bu Ika. Jadi bisa minta sopopinya kita seperti saran Pak Nasir tadi bahwa harus ada asistensi secara lokal dulu gitu. Ya sebelum Baik. ada asistensi secara menyeluruh gitu ya Pak Nasir, yang disarankan Pak Nasir tadi saya setuju sekali bahwa ada beberapa bagian tadi ya, beberapa masukan dari provinsi dan juga tadi mengenai peta-peta juga ya Pak Jumairi, peta-peta juga. Terus saya tadi melihat sekilas beberapa kayak kalau misalnya yang pembangunan berkelanjutan gimana, ada masalah nggak tadi ya Pak Nasir? Kalau RDTR kita memang kayaknya kita konsentrasi ke KLHS. Jadi RDTR enggak disinggung-singgung. Oh gitu. Iya, iya. KLHS dulu ya. Ya, mungkin untuk yang dokumen KLHS yang udah sempurna yang dari itu sudah dikasihkan belum, Pak Jumairi? Mungkin ada contohnya yang Belum dikirim sebelumnya. belum Belum ya? belum ya. Tapi lah dikirim. Coba Pak, saya ini soalnya kan tiap daerah beda ya Pak ya. Kalau kemarin itu di 2000 bulan Oktober untuk di Danau Toba pakai format yang tadi tuh nggak masalah langsung validasi gitu. Kenapa di Sumsel tuh berapa kali gitu ya apa yang ininya gitu ya biar saya sempurnakan gitu Pak. Biar contohnya mengikuti yang sesuai yang arahan yang di DLH gitu. Khawatirnya memang tiap daerah kan beda-beda ya Bu ya. Pak gitu. Gitu.
Iya. Ya kayak dari urutannya, mungkin dari formatnya gitu ya. Sebenarnya kemarin saya biasanya sih sama Pak Helmi di di Kalimantan gitu ya, di kemarin terakhir di Danau Toba tuh aman-aman aja gitu. Kita ini gitu. Tapi ini kenapa harus sampai asistensi 3 kali ya? Maksudnya memang sih kalau ada perbaikan nggak masalah, tapi kalau pembahasan lagi kan waktu lagi gitu, Pak. Mungkin apakah cukup dengan perbaikan atau memang harus ya kita di internal misalkan di Kabupaten Okunya gitu ya, tim Pokja, kita bahas internal nanti perbaikan saya gitu, atau harus dengan asistensi gitu. Jadi disampaikan ke sana tuh hanya perbaikannya aja atau harus dengan diskusi seperti tadi gitu. Ininya. Ya, Ya. ya, Ibu, ya mungkin untuk ininya kan, singkat ini waktu kita ambil ini bahwa memang kita adakan komunikasi lagi dengan pihak dalam provinsi, kalau bisa jangan asistensi lagi. Ingat Ya, waktu ini kan. iya sambil sambil kami lengkapi juga, tapi mohon dukungannya ya Ya, dari Pak Jumairi, Pak Nasir, Bu Eda gitu. Jadi regulasinya dari kabupaten aja gitu sebelum saya ya, kirim mungkin gitu ya. kita, ya kita komunikasi lagi dengan daerah provinsi, mungkin bisa melalui perbaikan aja kan nanti pas di Iya, tahap langsung validasi karena waktunya ini kita memikirkan ini kan. iya, Ya, iya, iya betul Pak. Ya, ya mungkin nanti dikomunikasi lagi dengan ini dengan daerah provinsi dan apa yang disampaikan Pak Nasir dan Bu Enda sebelum kita ini kita adakan mungkin rapat internal Pokja dulu di ya, kabupaten karena iya, sebelum itu Ya, iya. Jadi ada makan apa? ini ya. Kayak ya penilai dulu gitu ya, mana yang harus ya. diperbaiki sebelum. Kalau Pra kemarin kan penilaian. karena jujur aja karena dipaksa harus ada gitu ya ininya gitu, minggu lalu dikirim, Apa? nah barusan juga dikirim lagi. Nah apakah itu sudah oke apa belum, kan tipoknya juga harus melihat juga ya ini apa dokumennya gitu, jangan asal ada untuk ke provinsi gitu. Nah itu mungkin jadi saya juga kalau ada saran-saran kan bisa cepat diperbaiki oleh tim kami gitu. Yang penting intinya Bu, kita ngikutin aja mekanisme di daerah masing-masing lah kan. Yang beda-beda Bu. Iya, Kita harus iya ini. makanya kalau ada contoh boleh lah Pak dikirim Pak, di share biar Iya. mengadopsinya Nanti yang Sumsel ini gitu. kita Gitu. Ya, komunikasi lagi dengan tim Pokja bagaimana itu Ya, ya supaya ya, tidak ini ya. kan waktu terlalu ini kan. Nah, ini iya. BPK udah masuk nih hari ini. Dan Ya aku. iya makanya biar biar cepat beres juga Pak ini kerjaan. Iya, betul. Tim Pokja juga kan punya punya hutang moral itu. Ini Iya. Iya. makanya saya sering japri sama Pak Jumairi gimana ini sudah itu ya, supaya kan wah ini selesai. Berarti tinggal tinggal kita ngurusin perdanya aja kan itu nanti atau Iya. pergubnya kan itu. Coba. Kalau dokumen aja belum selesai gimana mau perda? Ya, Ini Ya kira betul. itu ini kan jadi betul dua nanti. persupnya tahun ini kan mungkin baru bergerak di sekitaran Maret atau bulan Mei kan. Ini Iya, baru survei jadi masih ada waktu. Cuman terkait dengan BPK lah masuk ini kita nanti bingung juga jelasnya. Mudah-mudahan belum ini kan menyentuh sampai ke sini mungkin baru fisik dulu kan. Iya, ya iya. Makanya nggak ya kita apa-apa. Tapi jelaskan setidaknya proses yang kalau sudah ini. turun surat dari ya surat validasi dari provinsi kan lebih tenang lagi kan Pak Hmm. gitu. Iya. Coba nanti kita komunikasi lagi Bu dengan daerah provinsi, mungkin saja ada kebijakan supaya bisa diperbaikin aja melalui proses perbaikan aja, nggak valida asistensi ketiga kan. Ya, betul Pak. Siap Pak. Kemudian ya, Ya, ya mungkin itu aja Ya, Bu ya. Karena, kita nah, siapkan, kita ikutin yang diperbaiki itu iya, aja gitu. iya. iya, Sambil jalan Bu Ika. Siap, siap Pak, siap. Kita Iya. ini Mohon bantu ya. bantuannya Pak Nasir, Ya, Pak sama-sama, Jumairi. sama-sama. ya, Mohon maaf ya sama- kalau belum sempurna ini yang sekarang Ya, iya, nggak dokumennya. apa-apa. Mudah-mudahan hasilnya nanti sempurna itu. Amin, 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 amin. Amin. Ya. iya. Hatur Yalah, nuhun, selesai itu Pak Juwari. terima kasih semuanya. Iya Gimana? Bu, Oh ya. ya. Ya, Terima kasih Yuk, atas Assalamualaikum. kebenarannya. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya. Terima kasih Pak Jumairi. Sama-sama Bu. Ya, Ya, ya. Pak Wid, nuhun ya, Bu Enda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. ya.